Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Margi Arianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1.1 K8, koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia ataupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat dan tubuhnya sesuai dengan kodrat zaman. Jika belajar adalah kemerdekaan berpikir dan berkarya, yaitu memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyamannya kepada peserta didik untuk belajar dengan tenang tanpa adanya paksaan yang membuat mereka tertekan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari dan menguasai suatu pengetahuan sesuai dengan hobi mereka. Pendidikan berpihak pada anak. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak adalah kebebasan dan secara ikatan dengan hati suci mendekati sang anak. Anak sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari sang pencipta juga terlahir dari zaman yang dinamis. Anak akan merasa berpikir, berkreasi sesuai dengan bakat dan minat tanpa adanya paksaan dari kita sebagai pendidik. Apa yang Anda percayakan tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari materi modul 1.1, yang saya percayakan tentang murid adalah sebuah yang dapat ditulis atau digambarkan dengan memberikan contoh yang baik, maka murid akan melakukan hal yang baik pula. Keberhasilan pembelajaran sepenuhnya berada di tangan guru. Guru tidak menyadari bahwa anak pun perlu merdeka tanpa adanya tekanan atau paksaan, dan guru berpikir anak diam itu adalah mereka yang merasa senang dan paham akan materi pembelajaran. Setelah melakukan perubahan, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah melakukan perubahan tersebut, saya tersadar bahwa peserta didik memiliki kodrat alam bawaan sejak lahir. Yang kedua, peserta didik bukanlah objek, namun sebagai subjek pembelajaran, tetapi mereka memiliki banyak potensi dan kemampuan yang tertanam dari peserta didik. Tugas pendidik adalah sebagai pamong yang harus mengembangkan bakat ilmiah dan karakter yang dimiliki peserta didik, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri, serta memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik dari kelas Anda mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah mengajak peserta didik melakukan hal-hal kecil seperti pembiasaan, baik seperti melakukan salam, senyum, sapa, melakukan sholat berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah, mengajak peserta didik bergotong royong dengan teman sejawat, sedang melaksanakan piket dan melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah. Proyek yang kedua adalah dengan mengadakan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik, seperti memberikan tanya jawab atau sharing untuk mengarahkan bakat yang dimiliki dengan tujuan menuntun peserta didik agar tidak menyimpang.
Tidak hanya itu, kita juga harus bekerja sama dengan kepala sekolah dan teman sejawat sebagai sarana mencari informasi serta masukan saran kritik yang berorientasi pada peserta didik. Yang kedua, menerapkan trilogi pendidikan yaitu ing ngarsa ing madya mangunkaso tuturi handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan, serta penguatan hubungan dengan wali murid melalui kelas parenting dengan tujuan memberikan pengawasan secara menyeluruh sekolah maupun di lingkungan rumah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak,